Tahukah kamu bahwa kita semua yang bernapas hari ini, dari ujung timur hingga barat, secara teknis adalah keturunan langsung dari segelintir orang yang selamat di atas sebuah bahtera ribuan tahun silam? Sejarah manusia tidak hanya memiliki satu bapak, melainkan dua. Jika Nabi Adam adalah permulaan dari segalanya, maka Nabi Nuh adalah Adam kedua, sosok sentral dalam peristiwa hard reset terbesar yang pernah menimpa peradaban manusia. Sebuah peristiwa kataklismik yang menghapus total peradaban lama dan memulai kembali garis keturunan yang benar-benar baru. Sebelum kita membahas banjir besar itu, kita harus memahami mengapa riset ini diperlukan. Bayangkan sebuah dunia yang telah padat oleh manusia 10 generasi setelah wafatnya Nabi Adam. Peradaban saat itu mungkin jauh lebih maju dari yang kita bayangkan, namun secara moral mereka telah menyentuh titik terendah. Kejahatan merajalela, hukum rimba berlaku di mana yang kuat menindas yang lemah, dan yang paling parah, tauhid telah lenyap digantikan oleh penyembahan berhala yang masif. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa jarak antara Adam dan Nuh adalah 10 abad, dan semuanya dalam keadaan Islam, hingga bisikan iblis mulai meracuni. Awalnya mereka hanya membuat patung orang-orang soleh, seperti Wat dan Suwa, untuk mengenang kebaikan mereka. Namun, generasi berganti, ilmu menghilang, dan penghormatan itu berubah menjadi penyembahan. Manusia mulai melupakan pencipta langit dan bumi, menggantungkan nasib pada batu-batu mati yang tidak bisa memberi manfaat maupun mudarat. Di tengah kegelapan moral inilah, Allah mengutus Nuh alaihi salam. Beliau adalah Rasul pertama yang diutus ke muka bumi untuk meluruskan akidah yang telah bengkok. Nuh bukanlah malaikat, dia adalah manusia biasa, namun memiliki kesabaran setebal baja dan hati yang seluas samudra. Tugasnya sangat berat, meyakinkan sebuah peradaban yang telah mapan dalam kesesatan untuk meninggalkan tradisi nenek moyang mereka dan kembali menyembah Allah yang satu. Ini bukanlah misi 1 atau 2 tahun. Al-Quran merekam dengan jelas bahwa Nuh berdakwah di tengah kaumnya selama 950 tahun. Bayangkan, hampir 1 milenium. Beliau menyeru mereka siang dan malam, secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Namun, apa balasan mereka? Setiap kali Nuh memanggil, mereka memasukkan jari ke telinga, menutupkan baju ke wajah, dan terus-menerus menyombongkan diri. Hati mereka telah membatu, lebih keras dari bebatuan gunung yang mengelilingi mereka. Tantangan terbesar datang dari para al-mala, para pembesar dan elit masyarakat. Logika mereka tumpul oleh kesombongan. Mereka berkata, "Kami tidak melihatmu melainkan manusia biasa seperti kami, dan kami tidak melihat orang-orang yang mengikutimu, melainkan orang-orang yang hina dina di antara kami." Mereka menolak kebenaran hanya karena pengikut kebenaran itu adalah orang-orang miskin dan lemah. Bagi mereka, status sosial adalah tolak ukur kebenaran, sebuah penyakit sosial yang masih kita temui hingga hari ini. 9,5 abad berlalu. Generasi demi generasi lahir dan mati dalam kekafiran. Mereka bahkan mewariskan kebencian kepada anak-anak mereka, berpesan agar tidak mendengarkan Nuh. Hingga tibalah titik nadir itu. Allah mewahyukan bahwa tidak akan ada lagi yang beriman dari kaumnya selain mereka yang telah beriman. Pintu hidayah telah tertutup rapat oleh kerasnya hati mereka sendiri. Maka Nuh pun memanjatkan doa yang akan mengubah wajah bumi selamanya. "Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi." Allah mengabulkan doa itu, tetapi dengan sebuah perintah yang tampak tidak masuk akal bagi logika manusia saat itu. "Buatlah bahtera di bawah pengawasan dan wahyu kami." Perintah ini turun di tengah gurun yang tandus,
jauh dari laut atau sungai besar. Langkah pertama Nuh bukanlah menyusun kayu, melainkan menanam pohon. Beliau menunggu tahun demi tahun hingga pohon-pohon itu tumbuh besar dan kuat. Sebuah pelajaran tentang persiapan, kesabaran, dan tawakal yang sempurna sebelum datangnya pertolongan. Mulailah proyek raksasa itu. Ibnu Abbas menggambarkan bahtera ini bukan sekadar perahu nelayan, tetapi sebuah struktur masif dengan panjang ratusan hasta, memiliki 3 tingkat dek, dan tertutup rapat. Nuh dan para pengikutnya bekerja keras, memotong, menyerut, dan menyatukan papan-papan kayu dengan paku dan pasak, melapisi lambung kapal dengan aspal agar kedap air. Ini adalah teknologi maritim pertama dan tercanggih di zamannya, yang desainnya langsung diwahyukan oleh Sang Pencipta alam semesta. Setiap kali para pemuka kaumnya berjalan melewati lokasi pembuatan bahtera, mereka tertawa terbahak-bahak. "Wahai Nuh, apakah sekarang engkau beralih profesi dari nabi menjadi tukang kayu? Di mana airnya? Apakah kapalmu akan berlayar di atas pasir?" Ejekan itu bertubi-tubi. Namun Nuh menjawab dengan ketenangan yang menggetarkan. "Jika kamu mengejek kami sekarang, maka sesungguhnya kami pun akan mengejekmu sebagaimana kamu mengejek kami. Dan kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakan." Waktu yang dijanjikan semakin dekat. Tanda dimulainya azab bukanlah awan hitam di langit, melainkan air yang memancar dari tanur, sebuah tungku pembakaran roti di rumah Nuh. Bayangkan, tempat yang seharusnya menjadi sumber api kini memuntahkan air. Ini adalah kode ilahi, sinyal start bagi Nuh untuk segera bergerak. Bumi sudah tidak sabar untuk memuntahkan isinya, dan keseimbangan alam mulai terganggu sebagai pendahuluan dari kehancuran total. Sesuai perintah Allah, Nuh mulai memasukkan hewan-hewan secara berpasangan, jantan dan betina. Fenomena ini adalah mukjizat tersendiri. Hewan-hewan liar yang biasanya saling memburu, hari itu datang dengan tunduk, berbaris rapi seolah dipandu oleh tangan tak terlihat menuju pintu bahtera. Allah mengendalikan naluri mereka untuk menyelamatkan keanekaragaman hayati bumi. Bahtera itu kini menjadi kapsul kehidupan, sebuah bank genetik raksasa untuk dunia baru yang akan datang. Selain hewan, Nuh juga membawa serta keluarganya dan orang-orang yang beriman. Namun jumlah mereka sangatlah sedikit. Bayangkan, hasil dakwah selama 950 tahun hanya menghasilkan sekitar 80 orang pengikut setia. Ini adalah seleksi alamiah yang paling ketat. Hanya mereka yang benar-benar murni tauhidnya yang berhak menjadi benih bagi peradaban manusia selanjutnya. Mereka melangkah masuk ke dalam perut bahtera, meninggalkan rumah, harta, dan kenangan dunia lama mereka. Setelah semua yang berhak selamat masuk, pintu bahtera pun ditutup. Maka dimulailah kengerian itu. Al-Quran mendeskripsikan kejadian ini dengan sangat dahsyat. Maka kami bukakan pintu-pintu langit dengan air yang tercurah deras. Ini bukan hujan biasa. Ini adalah air bah yang tumpah ruah, seolah langit runtuh menimpa bumi. Volume air yang turun di luar nalar manusia, menghantam tanah yang kering dengan kekuatan yang menghancurkan. Tidak cukup dari atas, bumi pun diperintahkan untuk memuntahkan isinya. Dan kami jadikan bumi memancarkan mata air, maka bertemulah air-air itu untuk satu urusan yang sungguh telah ditetapkan. Air mengepung dari segala penjuru, dari atas dan bawah. Gurun yang tandus dalam sekejap berubah menjadi lautan yang mengganas. Level air naik dengan kecepatan yang mengerikan, mengejar siapa saja yang mencoba lari ke tempat tinggi. Bahtera itu pun mulai berlayar, membelah badai. Al-Quran menggambarkan gelombangnya laksana gunung.
Bayangkan ombak setinggi pegunungan menghempas di lautan tanpa tepi. Di dalam bahtera, Nuh dan kaum mukminin berzikir, berlindung pada satu-satunya zat yang mampu menyelamatkan mereka. Di luar sana, peradaban manusia yang sombong sedang digulung oleh kekuatan alam, membuktikan betapa kecilnya manusia di hadapan kemurkaan Sang Pencipta. Di tengah kekacauan itu, terjadi salah satu dialog paling tragis dalam sejarah manusia. Nuh melihat anaknya, Kan'an, terpisah dan sedang berusaha memanjat tempat tinggi. Naluri seorang ayah berteriak, "Wahai anakku, naiklah bersama kami, dan janganlah kamu bersama orang-orang yang kafir." Nuh masih berharap di detik-detik terakhir anaknya akan luluh. Namun, logika kesombongan Kan'an masih bekerja. "Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memeliharaku dari air bah." Jawaban Nuh mematahkan logika itu. Tidak ada yang melindungi hari ini dari azab Allah selain orang yang dikasihinya. Dan belum sempat dialog itu berlanjut, gelombang besar datang memisahkan keduanya. Anak kandung seorang nabi, darah dagingnya sendiri, tenggelam bersama kaum kafir lainnya. Ini adalah pesan keras dari langit. Dalam Islam, hubungan nasab tidak menjamin keselamatan. Imanlah yang menyatukan, dan kekafiranlah yang memisahkan, bahkan antara ayah dan anak. Akhirnya, seluruh permukaan bumi tertutup air. Puncak-puncak gunung tertinggi pun tenggelam. Peradaban lama, patung-patung berhala, istana-istana megah, semuanya terhapus bersih, terkubur di dasar samudra baru. Dosa-dosa manusia telah dicuci bersih oleh air bah ini. Tidak ada satupun manusia yang selamat di muka bumi, kecuali mereka yang berada di dalam bahtera kayu itu. Riset total telah terjadi. Setelah ketetapan Allah berlaku, terdengarlah perintah agung itu. Wahai bumi, telanlah airmu, dan wahai langit, berhentilah. Seketika itu juga, alam tunduk. Hujan berhenti, dan bumi mulai menyerap kembali air bahtera. Badai mereda, menyisakan kesunyian yang damai. Bahtera Nuh yang telah menjadi satu-satunya tempat perlindungan kehidupan, kini berlayar di atas air yang tenang, mencari tempat untuk berlabuh di dunia yang baru. Bahtera itu akhirnya berlabuh di atas Bukit Judi. Sejarah mencatat momen ini sebagai pendaratan paling penting bagi kelangsungan umat manusia. Nuh dan pengikutnya menunggu hingga tanah benar-benar kering. Saat pintu bahtera dibuka kembali, udara yang mereka hirup adalah udara dunia baru. Dunia yang bersih dari syirik, bersih dari kezoliman, sebuah kanvas kosong yang siap dilukis ulang dengan tinta keimanan. Dikatakan, "Wahai Nuh, turunlah dengan selamat sejahtera dan penuh keberkahan dari kami atasmu dan atas umat-umat dari orang-orang yang bersamamu." Nuh turun sebagai pemimpin, sebagai bapak, dan sebagai imam. Disinilah gelar The Second Adam atau Adam kedua menjadi nyata. Semua manusia yang ada di bumi sebelumnya telah punah. Tidak ada garis keturunan lain yang tersisa selain dari keturunan Nuh dan para pengikutnya di kapal itu. Para sejarawan dan ahli tafsir menyebutkan bahwa dari ketiga putra Nuh yang selamat inilah Sam, Ham, dan Yafits, bangsa-bangsa modern berasal. Sam dianggap sebagai bapa bangsa Arab, Yahudi, dan rumpun Semit lainnya. Ham menjadi leluhur bangsa-bangsa Afrika dan berkulit gelap. Sedangkan Yafits menurunkan bangsa-bangsa Eropa, Asia Tengah, hingga ke timur jauh. Kita semua, dengan segala perbedaan warna kulit dan bahasa, bermuara pada satu titik genealogi ini. Tahukah kamu
Hari pendaratan itu bertepatan dengan tanggal 10 Muharram. Sebagai wujud rasa syukur yang mendalam karena diselamatkan dari bencana terbesar, Nabi Nuh berpuasa pada hari itu. Tradisi ini kemudian diwariskan lintas zaman, bahkan dipraktikkan oleh kaum Yahudi di Madinah. Hingga akhirnya, Nabi Muhammad SAW meneguhkannya sebagai puasa sunnah Asyura yang kita kenal hingga hari ini. Sebuah benang merah ibadah yang menghubungkan kita langsung dengan momen keselamatan di Bukit Judi. Peradaban dimulai kembali dari nol. Namun kali ini, fondasinya bukan lagi nafsu dan kekuatan, melainkan tauhid. Nuh mengajarkan anak cucunya cara bercocok tanam, cara beternak, dan yang terpenting, cara bersyukur. Selama berabad-abad setelah banjir itu, umat manusia hidup dalam satu agama, satu bahasa, dan satu keyakinan. Kisah banjir besar ini pun menjadi memori kolektif yang tertanam di setiap kebudayaan kuno. Dari Epic of Gilgamesh di Sumeria hingga legenda di benua Amerika. Menjadi bukti tak terbantahkan akan kebenaran peristiwa ini. Setelah tugasnya selesai, dan bumi telah kembali dimakmurkan oleh keturunannya, tibalah saat bagi sang Adam kedua untuk berpulang. Menjelang wafatnya, wasiat Nuh kepada anak-anaknya sangatlah sederhana, namun fundamental. Aku perintahkan kalian dengan La ilaha illallah. Karena seandainya 7 langit dan 7 bumi diletakkan di satu sisi timbangan, dan kalimat La ilaha illallah di sisi lain, niscaya kalimat itu akan lebih berat. Itu adalah kunci yang dia pegang selama 950 tahun. Dan kunci itulah yang dia wariskan kepada kita. Nuh wafat meninggalkan warisan yang hidup dalam setiap sel tubuh kita hari ini. Beliau adalah Syekh Al-Mursalin, pemimpin para rasul yang mengajarkan kita bahwa minoritas yang berada di atas kebenaran jauh lebih berharga dan kuat daripada mayoritas yang tenggelam dalam kesesatan. Bahteranya mungkin telah lapuk menjadi debu ribuan tahun lalu, namun bahtera ajarannya, bahtera keselamatan akidah, masih berlayar hingga detik ini menunggu siapa saja yang ingin selamat dari badai akhir zaman. Kita, manusia modern dengan segala teknologi canggih kita, hanyalah cabang-cabang dari pohon yang ditanam oleh Nuh. Setiap kali kita melihat pelangi setelah hujan, atau melihat laut yang luas, ingatlah bahwa nenek moyang kita pernah berada di sana. Terombang-ambing di antara hidup dan mati, diselamatkan hanya karena rahmat Allah dan ketaatan seorang hamba tua yang sabar. Kita adalah bukti hidup dari janji Allah. Banjir air mungkin tidak akan datang lagi untuk menghancurkan kita. Namun, banjir fitnah, dosa, dan materialisme sedang menenggelamkan banyak manusia hari ini. Seperti kata ulama, sunnah Nabi di zaman ini bagaikan bahtera Nuh. Siapa yang menaikinya akan selamat, dan siapa yang tertinggal akan tenggelam. Pertanyaannya sekarang, sudahkah kita membangun bahtera kita sendiri? Sudahkah kita menyiapkan bekal takwa sebelum banjir kematian menjemput? Kesejahteraan dilimpahkan atas Nuh di seluruh alam. Semoga kisah Adam kedua ini menjadi pengingat bagi kita untuk selalu memperbaharui iman dan tidak pernah putus asa dari rahmat Allah sederas apapun badai yang menimpa hidup kita. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga kita semua dikumpulkan bersama para nabi di surganya kelak. Allahu a'lam bishawab.